Insyaallah pada hari ini kita akan mulai membahas kata penulis al-mabhasu tsalitsu sunanul fitrati. Al-fitratul maqsudatu fi hadzal mabhathi hiya as-sunnatu 'inda aktsari ahli al-'ilmi. Qalu wal ma'na innaha min sunanil anbiya'i 'alaihimus salatu wassalam. Wala syakka anna ba'dal khisali wajibatun wa ba'daha mustahabbatun. Wala yamtani'u qarnul wajibi bi ghairihi. Bab 3. Sunnah fitrah. Fitrah yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah sunnah atau kebiasaan menurut mayoritas ulama. Mereka mengatakan artinya semua kebiasaan para nabi alaihis salatu wassalam. Yang benar alaihimu. Alaihim. Kan para nabi, berarti orangnya banyak. Kalau orangnya banyak, berarti alaihim. Tidak diragukan lagi bahwa sebagian sunnah atau kebiasaan terpuji tersebut adalah wajib dan sebagian lainnya sunnah. Hukum wajib dari sebagian itu tidak menghalangi sebagian lainnya. Ya. Sunnah fitrah. Kalau ditanya apa itu sunnah fitrah, ringkasnya adalah sunnah-sunnah yang disyariatkan untuk seluruh nabi dan rasul. Ya, sebagian ulama mengatakan sunnah fitrah itu sunnah yang pemberlakuannya untuk seluruh nabi dan rasul. Karena ada sebagian syariat yang tidak diberikan kepada sebagian nabi atau rasul. Tapi untuk sunnah fitrah, semua nabi dan rasul dapatkan sunnah ini. Oke. Wa min hadhihi al-khisali ma yali. Awalan al-khitanu wa huwa qat'u jami' al-jaldati allati tughatti hashafata ar-rajuli hatta tankashifa jami'ul hashafati. Wa amma al-mar'atu fayuqta'u al-juz'u al-a'la min al-lahmati allati kan-nawati wa hiya tushbihu 'urfat dik wa hiya fi a'la al-farji fawqa mahallil ilaji wa yustahabbu alla tu'khadha kulluha li'anna al-maqsuda taqlilu syahwatiha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li ba'dil khattanati fil madinati idza khafaqti fa ashimmi wa la tunhiki fa innahu asra lil wajhi wa ahdha 'inda zawji. Di antara sunnah fitrah atau sunnah-sunnah tersebut sebagai berikut. A. Khitan. Khitan adalah pemotongan seluruh kulit yang menutupi kepala kemaluan orang laki-laki sehingga seluruh kepala penis tersebut terbuka. Ya, kalau orang di Indonesia bilang sunat. Sunat. Kita bilang khitan. Lanjut. Adapun pada perempuan adalah dengan memotong bagian atas dari daging yang seperti jengger ayam yang ia terletak di bagian atas kemaluan atau klitoris. Disunnahkan untuk tidak dipotong secara keseluruhan karena yang dimaksudkan dengan pemotongan itu adalah untuk memperkecil syahwatnya. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para wanita yang dikhitan di Madinah yang artinya, jika kamu mengkhitan, potonglah sedikit saja dan jangan kamu potong sampai habis. Karena sesungguhnya yang demikian itu dapat menceriakan wajahnya dan menyenangkan bagi suami. Ya. Jadi khitan atau sunat itu adalah kalau untuk laki-laki menghilangkan seluruh kulub, ya, hasyafah atau kulit yang menutupi kepala kemaluan. Sedangkan untuk perempuan, cara khitannya ini adalah dengan mengambil sedikit dari bagian kemaluan wanita yang mirip nawah. Maksudnya adalah yang menyerupai jengger ayam. Itu diambil sedikit. Dan tidak boleh diambil semua. Ya, karena kalau diambil semua, ini keluar dari maksud pensyariatan khitan. Buat perempuan, syariat khitan ini salah satunya adalah untuk mempersedikit, ya, mengurangi sedikit kadar syahwatnya. Ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan di negeri-negeri yang di sana tidak ada khitan bagi perempuan, banyak merebak perzinahan. Karena yang punya syahwat besar bukan cuma laki-laki tapi juga perempuan. Dan disyariatkan khitan ini untuk mengurangi syahwat mereka. Karena itu yang diambil hanya sedikit saja. Ya, tidak dibuang seluruhnya. Ya, tentu kalau hilang seluruhnya bisa hilang juga syahwatnya. Nanti kasihan suaminya. Makanya Nabi mengatakan fa innahu asra lil wajh wa ahdha 'inda zauj. Itu lebih bisa menyenangkan suaminya. Kasihan suaminya ketika istrinya tidak punya syahwat. Begitu. Selanjutnya penulis mengatakan
Wal khitanu yajibu 'ala ar-rijali wa yustahabbu fi haqqi an-nisa'i 'ala as-sahihi min aqwali ahli al-'ilm. ولهذا اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم ولحديث ألقي عنك شعر الكفر واختتن. Khitan ini wajib bagi laki-laki, akan tetapi sunnah bagi perempuan. Demikian pendapat para ulama yang benar. Karena itu, Ibrahim alaihissalam menjalani khitan pada saat beliau berusia 80 tahun dengan menggunakan pisau. Dan juga didasarkan pada hadis yang artinya, potonglah rambut yang menjadi simbol kekufuran dari dirimu dan berkhitanlah. Ya. Kalau ditanya apa hukumnya orang berkhitan, maka jawabannya untuk laki-laki hukumnya wajib. Sedangkan untuk perempuan hukumnya adalah sunnah menurut pendapat yang kuat di antara pendapat para ulama. Apa dalil wajibnya bagi laki-laki? Salah satunya adalah perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam yang meskipun usianya sudah 80 tahun beliau berkhitan. Ya. Begitu juga hadis Nabi SAW, wakhtatin, berkhitanlah. Nah, di zaman sekarang metode khitan itu banyak. Ada yang konvensional, ada yang pakai laser, ada yang pakai klem dan lain-lain. Ya. Yang terbaik intinya adalah yang menghilangkan bagian-bagian yang memang harusnya dihilangkan, gitu ya. Karena ada sebagian orang yang pakai metode tertentu tapi tidak dihilangkan. Ya. Seperti klaim itu. Wallahu a'lam. Intinya ada sebagian metode yang itu tidak menghilangkan. Ya. Yang benar adalah dihilangkan bagian hasyafahnya tadi. Karena ada sebagian juga yang habis khitan langsung jalan, khitan bisa langsung main. Gitu. Tapi bentuknya kayak apa? Ini perlu diteliti dulu. Wallahu a'lam. Kalau di Balikpapan, salah satu yang bisa mengkhitan adalah Dr. Erwin yang di video Mia menjadi pendamping kita di video yang kedua. Selanjutnya, yang merupakan bagian dari sunnah fitrah adalah halqul anati. B. Mencukur bulu kemaluan. Ya. Dan mencukur ini adalah dengan menggunakan alat cukur, bukan dengan alat cabut. Ya. Ya, namanya juga halak, yaitu cukur, bukan cabut. Selanjutnya, yang ketiga, natful ibti. C. Mencabut bulu ketiak. Nah, ini namanya cabut. Kasih keterangan, bukan cukur. Bagian orang terbalik-balik. Ya, yang disuruh cukur malah cabut, yang disuruh cabut malah dicukur. Nah, tapi memang pengalaman waktu awal-awal dulu sudah mulai tumbuh rambut kemaluan dan tumbuh rambut ketiak, ya kan? Sebagian orang itu mulai beradaptasi pada dirinya. Ketika ada syariat ternyata bulu ketiak itu dicabut, ya kita pas cabut pertama itu sakit, gitu. Tapi selanjutnya karena sudah terbiasa, sakit ini sudah hilang. Dan ini yang lebih baik, lebih sunnah daripada cukur, pakai alat cukur yang dikerok. Ya, kenapa? Karena memang natful ibti artinya cabut, bukan cukur, bukan halq. Ada juga metode yang lain, yaitu menggunakan bahan kimia untuk mencabut bulu. Ini pun tidak mengapa apabila dia sifatnya sekadar mencabut tanpa menghilangkan. Karena ada sebagian bahan kimia yang diklaim bila dilakukan lama-lama dia menghilangkan bulu ketiaknya secara total. Nah, ini dibenci oleh sebagian ulama dikarenakan ibadah berupa sunnah fitrah, yaitu mencabut bulu ketiak, tidak bisa dikerjakan berulang-ulang manakala dia dimatikan. Tapi kalau dia sekedar cuma dikasih benda atau bahan kimia terus hilang, tapi tidak mati, maka bisa-bisa bisa dilakukan lagi. Paham ya? Yang Anda maksud tadi, yang tidak boleh adalah yang dimatikan. Karena sunnah fitrahnya nanti bisa terhenti, tidak bisa dilakukan berulang-ulang. Akhirnya pahalanya stop gitu. Yang keempat, taklimul azfari. D. Memotong kuku. Ya, potong kuku. Yang kelima, qassus syaribi. E. Mencukur kumis. Ya, mencukur kumis. Ya, ini maksudnya diguntingi, bukan juga dicabut. Itu tadi Anda bilang terbalik-balik. Ada orang disuruh cukur malah cabut, suruh cabut malah cukur.
Yang disuruh untuk cukur salah satunya adalah kumis, yakni diguntingi. Boleh juga pakai gini, crop. Hanya saja sebagian ulama mengatakan sebaiknya cukur ini itu tidak halak, tidak gundul. Ya, ini namanya meringkas, memendekkan. Ya, kalau sedangkan yang gini kan itu hilang, habis. Nah, yang lebih sesuai taklim, kos itu adalah dengan mengguntinginya. Bedanya di mana? Kalau digunting itu masih ada sisanya. Kalau dikerok, dihalak, itu habis. Paham ya? Paham. Nah, jadi yang mana yang benar tadi? Dicukur, Ustaz. Dicukur yang bisa menyisakan. Jadi kayak titik-titik hitam itu. Betul. Wa huwa wajibun li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-fitratu khamsun aw khamsun min al-fitrati al-khitanu wal istihdadu wa natful ibti wa taqlimul alfari wa qusus syaribi. Wa qad waqata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aktsarul muddati allati tutraku fiha hadhil khisal. Qala Anas radhiyallahu anhu wuqita lana fi qassi syaribi wa taqlimil azfari wa natfil ibti wa halqil anati alla nutraka aktsaru min 40 lailatan. Mencukur kumis ini adalah wajib. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda yang artinya, fitrah itu ada 5 atau 5 yang termasuk fitrah, yakni khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan mencukur kumis. Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah menentukan batas waktu maksimal tidak dicukurnya kelima hal tersebut. Anas radhiyallahu anhu bercerita, telah ditentukan bagi kami waktu pencukuran kumis, pemotongan kuku, pencabutan bulu ketiak, dan pencukuran bulu kemaluan, yaitu tidak boleh lebih dari 40 hari. Ya. Selanjutnya yang keenam, i'fa'ul lihyati wa huwa wajibun li hadithi Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaliful musyrikin waffirul liha wa ahfu asy-syawariba. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yarfa'uhu juzzu asy-syawariba wa arkhu al-liha wa khalifu al-majusa. Wa min hadithi Ibni Umar yarfa'uhu anhiku asy-syawariba wa a'fu al-liha wa qad ja'a al-wa'idu fi man lam ya'khudh min syaribihi fa fi hadithi Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu man lam ya'khudh min syaribihi falaysa minna. F. Memanjangkan jenggot. Ya. Kalau dikatakan memanjangkan, khawatirnya sebagian orang mengira termasuk sunnah adalah kalau nggak tumbuh cari alat penumbuh. Karena ada sebagian orang tuh yang jenggotnya itu nggak tumbuh. Meskipun sudah tua ya, dia memang jenggotnya selembar 2 lembar aja. Maka orang seperti itu, kalau dia baca buku ini ditulis memanjangkan, sedangkan saya nggak punya jenggot, ya dia akan berusaha untuk memanjangkan, misalnya dengan cara beli alat-alat atau obat-obatan ya, untuk menumbuhkan jenggot. Padahal yang dimaksud dengan i'fa, membiarkan, itu memaafkan. Artinya kalau dia tumbuh, dibiarkan. Jangan dicabut, jangan dicukur. Tapi kalau dia tidak tumbuh, ya sudah. Itu namanya tidak dapat karunia-nya, gitu aja. Sehingga sebagian ulama, seperti Syekh bin Baz, ketika ditanya tentang hukum menggunakan obat penumbuh jenggot, maka beliau hanya menghukuminya mubah dan bukan menghukuminya sunnah. Paham ya? Hanya sekedar boleh saja, tapi tidak dapat pahala. Karena yang dimaksud dalam hadis adalah kalau tumbuh biarkan, kalau tidak tumbuh ya sudah. Gitu. Coba diulang. F. Membiarkan jenggot. Membiarkan jenggot ini pun wajib. Hal itu didasarkan pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia bercerita, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah kalian menyerupai orang-orang musyrik, panjangkan jenggot dan cukurlah kumis. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dia dengar dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang artinya, cukurlah kumis, panjangkanlah jenggot, dan janganlah menyerupai orang-orang Majusi. Dan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma
yang disambung riwayatnya sampai Rasulullah SAW yang artinya, cukurlah kumis dan panjangkanlah jenggot. Ada ancaman keras bagi orang-orang yang tidak mau mencukur kumisnya. Ini adalah dalil untuk kewajiban memendekkan kumis. Apa dalil yang menunjukkan bahwa memendekkan kumis adalah wajib? Dalilnya adalah hadis yang mengancam kalau tidak mau mencukur kumis. Apa itu? Sebagaimana di dalam hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu yang artinya, barang siapa yang tidak mencukur kumisnya berarti dia bukan termasuk dari golongan kami. Ya, ini bagian dari bab tentang memendekkan kumis. Selanjutnya yang ketujuh, as-siwaku. Yustahabbus siwaku fi jamil awqati. Di hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siwaku matharatun lil fami mardhatun lirabbi. G. Siwak atau gosok gigi. Maaf, kita nggak bisa bilang gosok gigi karena nanti dikira gosok gigi itu yang penting gosok gigi. Ya. Yang benar adalah siwak atau gosok gigi dengan siwak. Yang benar gosok gigi dengan siwak. Karena jangan sampai nanti sunnah fitrah ini hanya dihukumi gosok gigi lalu dipraktekkan dengan odol dan sikat gigi. Padahal itu tidak bisa digantikan pada sebagian keadaan. Ya siwak bentuknya kayu. Antum pasti pernah lihat ya? Iya. Nah, itu yang dimaksud. Jadi saya tidak setuju kalau terjemahannya sekedar gosok gigi. Tapi yang benar gosok gigi dengan siwak. Nah, coba dibaca. G. Siwak atau gosok gigi dengan siwak. Disunnahkan bersiwak di setiap saat. Hal itu didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia bercerita Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siwak itu dapat menyucikan mulut dan mendapatkan keriduan Rabb. Jadi siwak itu hukumnya Sunnah. Nah, dia tidak wajib. Sebagaimana tadi di bagian awal disebutkan, sebagian dari sunnah fitrah hukumnya wajib, sebagian lagi hukumnya sunnah. Dan salah satu dari sunnah fitrah yang disebutkan di sini adalah bersiwak, yaitu menggosok gigi dengan kayu siwak, dan ini hukumnya sunnah. Kemudian disebutkan wa yata'akkadu istihbabus siwaki fi 'iddati ahwalin. Al-awwal 'inda al-intibah minan nawm. Di hadits Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashussu fahu bis-siwaki. Al-thani 'inda kulli wudu'. Di hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala laula an ashqa 'ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli wudu'. Al-thalithu 'inda kulli salatin. Di hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashqa 'ala ummati aw 'ala an-nasi la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli salah. Ar-rabi' 'inda dukhulil manzili. Di hadits Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala baitihi bada'a bis-siwaki. Al-khamisu 'inda taghayyuri raihatil fami aw ta'mihi aw isfirari launil asnani min ta'amin aw syarabin lima ruya fi dzalika wa li anna siwaka innama syuri'a li tatyibi al-fami wa tathhirihi wa tanzifihi fa idza taghayyara faqad tahaqqaqa as-sababul muqtadi lahu fa kana awla minhu 'inda al-istiqadhi min an-nawm. As-sadisu 'inda qira'atil Qur'anil Karim. Di hadits Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal 'abda idza tasawwaka thumma qama yusalli qama al-malaku khalfahu fayastami'u li qira'atihi fayadnu minhu aw kalimatun nahwuha hatta yad'a fahu 'ala fihi fama yakhruju min fihi syai'un min al-Qur'ani illa sara fi jawfil malaki fatahhiru afwahakum lil Qur'an. As-sabi'u qabla al-khuruji min al-baiti ila as-salati. Di hadits Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi li syai'in min as-salati hatta yastaka. Nah, sampai situ dulu. Sunnah penggunaan siwak ini menjadi muakkad pada beberapa kondisi, di antaranya muakkad di situ artinya dikuatkan, ditekankan. Ya.
di buku hanya ditulis muakkad. Yang benar. Ini jadi gini ya. Ada kalanya istilah syar'i harus dipakai, ya kan? Jangan diganti bahasa Indonesia. Ada yang cukup bahasa Indonesia, tidak perlu lagi menggunakan istilah syar'i karena memang sedang tidak membicarakan istilah syar'i. Contohnya di sini, wa yata'akkadu, dan dikuatkan, disunnahkan, ditekankan. Ya, ini tidak perlu kalimat muakkad karena ini bukan sedang bicara dengan istilah syar'i. Ini perhatian buat teman-teman, khususnya para penerjemah, harus cermat dengan yang seperti ini. Dan ini seperti yang saya sebutkan di awal tadi, sunnah fitrah, ya sudah pakai saja sunnah fitrah. Jangan di-Indonesiakan kebiasaan terpuji. Yang ini tadi, harusnya Indonesia saja dan ditekankan. Tidak perlu pakai istilah syar'i muakkad. Selanjutnya. Sunnah penggunaan siwak ini menjadi ditekankan pada beberapa kondisi, di antaranya 1. Pada saat terjaga dari tidur. Hal tersebut didasarkan pada hadits Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dia menuturkan, jika Nabi SAW bangun tidur pada malam hari, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. 2. Setiap kali berwudu. Hal ini didasarkan kepada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, seandainya aku tidak khawatir akan mempersulit umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Di antara para ulama ada yang mengatakan maksudnya adalah di awal wudu, dan ada yang mengatakan waktu sambil kumur. Nah, selanjutnya. 3. Setiap kali akan mengerjakan sholat. Ya, yang dimaksud itu adalah sebelum sholat atau saat imam sedang merapikan shaf. Makanya ada prakteknya di sebagian kaum muslimin, waktu imam sedang istau, maka siwak-siwak. Gitu. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, kalau seandainya aku tidak takut akan memberatkan umatku atau umat manusia, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali sholat. Yang 4, setiap kali memasuki rumah. Hal itu didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya apabila Nabi SAW memasuki rumahnya, beliau mulai dengan bersiwak. Ya. Jadi antum perhatikan, teman-teman yang dirahmati Allah. Tadi saya sempat mengatakan siwak itu tidak bisa terjemahnya hanya dengan gosok gigi. Ya kan? Saya bilang harus dengan gosok gigi pakai siwak. Ya, kenapa demikian? Karena ada sebagian dari waktu-waktu siwak yang di situ kita tidak bisa pakai kecuali hanya dengan kayu siwak. Contoh. Waktu tadi yang pertama apa? Pada saat terjaga dari tidur. Ya, itu kita bisa pakai sikat gigi dan odol. Oke, bisa diganti dengan gosok gigi biasa. Bangun tidur, langsung kamar mandi, gosok gigi, pakai sikat gigi dan pasta gigi. Oke. Yang kedua tadi apa? Setiap kali berwudu. Setiap kali wudu. Oke lah, mungkin kita wudunya di kamar mandi. Kita sikat gigi. Pakai sikat gigi dan odol. Selanjutnya yang ketiga. Setiap kali akan mengerjakan sholat. Setiap kali mengerjakan sholat. Ya, apa caranya mau sholat bawa sikat gigi? Ya kan, di mana kumurnya? Ya, imamnya bilang istawu sambil keluarkan pasta gigi. Kan tidak bisa. Tuh, jadi makanya tidak bisa hanya diterjemahkan dengan gosok gigi. Ini yang maksud adalah gosok gigi pakai siwak. Nanti baru muncul pertanyaan, misalnya di sesi tanya jawab. Ustaz, bolehkah siwak ini kita ganti dengan pasta gigi dan odol? Nah, baru di situ muncul pembahasan. Tapi dijadikan pembahasan standar, ya, atau buku langsung diterjemahkan dengan gosok gigi, maka ini tidak tepat. Contoh yang lain, yang keempat tadi apa? Setiap kali memasuki rumah. Masuk rumah. Apakah berarti itu kita kalau pergi kemana-mana bawa sikat gigi dan odol? Kan tidak. Ya. Kecuali kalau depan rumah di teras disiapkan wastafel, sikat gigi dan odol. Nah, tapi kalau pakai siwak kan itu biasa. Ya. Ini yang saya maksud ya. Terus? Yang kelima, pada saat terjadi perubahan bau atau rasa dalam mulut atau pada saat gigi sudah menguning oleh makanan atau minuman. Berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan mengenai hal tersebut, selain itu karena siwak disyariatkan untuk mengharumkan, menyucikan, dan membersihkan mulut. Oleh karena itu, jika mulut sudah mengalami perubahan, berarti telah terwujud jalan yang menyebabkan perlunya penggunaan siwak, dan yang lebih penting adalah bersiwak setelah bangun dari tidur. Kalau kita bersiwak,
Antum praktek aja ya, terutama misalnya perokok atau penggemar teh dan kopi. Yang giginya itu ada warna-warna merah. Itu antum gosok gigi setengah mati, itu nggak hilang. Tapi antum pakai siwak, antum putar mungkin hanya cukup 5 kali, itu hilang. Nah, itu kekuatan siwak. Selanjutnya, yang keenam, pada saat akan membaca Al-Quran. Hal itu didasarkan pada hadis Ali radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya jika seorang hamba bersiwak lalu mengerjakan sholat, malaikat akan berdiri di belakangnya seraya mendengarkan bacaan Al-Qur'annya. Kemudian mendekat kepadanya sampai dia meletakkan mulutnya pada mulut orang itu, sehingga tidak ada sesuatu pun dari bacaan Al-Quran yang keluar darinya, melainkan akan masuk ke dalam mulut malaikat tersebut. Oleh karena itu, hendaklah kalian membersihkan mulut-mulut kalian untuk membaca Al-Quran. Yang ketujuh, sebelum keluar rumah untuk berangkat mengerjakan sholat di masjid. Hal itu didasarkan pada hadis Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah keluar rumah untuk sholat tanpa beliau bersiwak. Sampai sini dulu. Nanti insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan untuk sunnah-sunnah fitrah sambil meringkaskan apa yang sudah kita baca pada hari. Jadi ringkasannya tidak sekarang. Ringkasannya insya Allah kita akan sebutkan dimulai di permulaan video yang berikutnya. Nah, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.